Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Kali ini kita akan membahas estetika yang terkandung dalam arsitektur rumah adat khas Minangkabau, yaitu rumah gadang. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Arsitektur rumah yakni rumah gadang sebutan untuk rumah adat Minang merupakan implementasi estetika Minangkabau. Arsitektur rumah adat khas Minangkabau berkelindan dengan local wisdom, nilai-nilai lokal, filosofi adat, kearifan, kehidupan, dan lingkungan alam. Dari sisi arsitektur rumah adat Minangkabau memiliki keunikan bentuk dengan atap yang menyerupai tanduk kerbau. Bahan atapnya terbuat dari bahan ijuk. Nilai estetika dalam kekhasan rumah gadang terlihat dari sisi bentuk dasar. Rumah gadang persegi 4 tidak simetris, mengembang ke atas. Atapnya melengkung tajam seperti bentuk tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah terlihat iandai seperti badan kapal. Bentuk badan rumah gadang yang segi 4 membesar ke atas seperti trapesium terbalik dengan sisinya melengkung ke dalam atau rendah di bagian tengah. Secara estetika merupakan komposisi yang dinamis. Dari sisi lain, dasar bangunan, segi 4 yang membesar ke atas ditutup bentuk segitiga yang melengkung ke arah dalam. Semuanya membentuk suatu keseimbangan estetika yang sesuai dengan ajaran hidup orang Minang. Dari segi fungsi, garis-garis rumah gadang jelas terlihat menunjukkan penyesuaian dengan alam tropis. Bagian penutup atau atap yang lancip akan menghindarkan terjadinya endapan air pada ijuk yang berlapis-lapis. Air hujan, yang deras sekalipun akan meluncur cepat pada atap. Badan bangunan rumah yang membesar ke atas, yang disebut silek, menghindarkan terpaan tampias hujan. Di bagian bawah atau kolong rumah gadang yang tinggi memberikan hawa yang segar. Kondisi itu sangat bermanfaat pada musim panas. Kesadaran atas alam juga terlihat dari posisi atau letak rumah gadang yang dibangun berjajaran menurut arah mata angin dari utara ke selatan. Posisi tersebut berguna untuk menghindarkan sinar dan panas matahari secara langsung, juga terpaan angin. Dilihat secara keseluruhan, arsitektur rumah gadang dibangun menurut syarat-syarat estetika dan fungsi yang sesuai dengan kodrat atau yang mengandung nilai-nilai kesatuan, kelarasan, keseimbangan, dan keutuhan yang padu. Rumah gadang khas Minang, dari sudut ilmu bangunan dinilai Eko Alvarez sangat futuristik. Konsep arsitektur Minangkabau dalam bangunan rumah gadang mengadopsi teknik bangunan tahan gempa. Para pakar arsitektur selama ini mengenal rumah gadang merupakan salah satu bangunan dengan konstruksi tahan gempa, kata Eko Alvarez sebagaimana dikutip dari Antara News. Ragam rumah gadang. Uniknya rumah gadang di Minangkabau tidak satu model, tetapi ada beberapa model, ragam, gaya, ukuran, dan nama. Perbedaan itu berkaitan dengan kelarasan dan luhak. Ragam berdasarkan kelarasan terbagi atas rumah gadang aliran Koto Piliang disebut Sitinjau Lawik. Cirinya, kedua ujung rumah diberi beranjung, yakni sebuah ruangan kecil yang lantainya lebih tinggi. Karena beranjung itu, ia disebut juga rumah banjuang, rumah berpanggung. Jenis gajah maharam banyak terdapat di luhak tanah datar. Sementara rumah gadang kelarasan Bodi Caniago, bangunannya tidak beranjung atau berserambi bernama Surambi Papek. Rumah gadang Surambi Papek banyak terdapat di luhak Agam dan luhak Limo Puluwakoto. Selain Surambi Papek, di luhak Limo Puluwakoto juga memiliki nama tersendiri yakni rumah gadang Rajo Babandiang. Di mana bentuknya seperti rumah luhak tanah datar tetapi tidak beranjung. Dalam segi fungsi, rumah gadang secara prinsip arsitektur telah memperhitungkan fungsi yang berkaitan dengan budaya Minangkabau. Boleh dikatakan, rumah gadang di Minangkabau multifungsi. Selain sebagai tempat kediaman keluarga, juga sebagai lambang kehadiran suatu kaum, sebagai pusat kehidupan dan kerukunan, tempat bermufakat melaksanakan berbagai upacara adat dan juga sebagai tempat merawat anggota keluarga yang sakit. Sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami.